supaya saudara kita bisa bebas hari ini. Kemudian para karyawan perusahaan yang sudah melaporkan Agus, yang sudah di atas, apakah tindakan dari pemohon yang membela haknya dan menyuarakan aspirasinya dipandang keliru, di mana kedudukan atau tanggung jawab hukum pemohon sehingga termohon mentersangkakan pemohon bahwa sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 angka 14 KUHP yang berbunyi, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bahwa frasa bukti permulaan dalam pasal 1 angka 14 KUHP dalam putusan NKRI nomor 21 garing PUU 9/2014 telah dimaknai minimal 2 alat bukti sesuai pasal 184 KUHP. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sepatutnya seseorang baru dapat ditetapkan sebagai tersangka apabila telah melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang harus disertai dengan minimal 2 alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP. Bahwa alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHP adalah: pertama, keterangan saksi; kedua, keterangan ahli; tiga, surat 4 petunjuk; 5, keterangan terdakwa. Bahwa menurut pengetahuan hukum pidana modern, bukti permulaan yang cukup dikenal dengan istilah probable cause, yakni dasar yang cukup untuk meyakini berdasarkan terdapatnya fakta-fakta yang mendukung mengenai terdapatnya keadaan yang dapat membawa keyakinan seseorang untuk percaya bahwa seseorang yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana benar telah melakukan perbuatan pidana yang disangkakan tersebut. Bahwa sebagaimana faktanya penetapan tersangka terhadap diri pemohon pada peristiwa sebagaimana dimaksudkan oleh termohon, tidak ada satupun bukti yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh pemohon tersebut adalah merupakan peristiwa pidana. Menggunakan termohon sebagai tameng untuk memperoleh keuntungan dengan cara itikat buruk. Sepatutnya termohon harus lebih cermat dan hati-hati dalam mengambil langkah tindakan hukum, karena faktanya termohon hanya dijadikan alat untuk memutuskan niat jahat, memuluskan niat jahat pelapor. Ataukah mungkin termohon juga dengan sengaja merampas hak kebebasan pemohon karena ada kepentingan lain? Dengan tetap bertahan pada pendirian untuk menetapkan tersangka, menangkap dan menahan pemohon yang faktanya saat ini dijadikan kambing hitam karena dikorbankan untuk kepentingan dan keuntungan segelintir orang ataupun pihak-pihak lainnya. Jika benar demikian, maka termohon telah kehilangan marwah dan integritasnya sebagai pengayom masyarakat, serta hal tersebut juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang tidak bisa dibiarkan terus-menerus terjadi. Sungguh telah terjadi sebuah ironi yang sangat menyedihkan dikarenakan seseorang harus mendekam di balik jeruji besi yang mengerikan oleh karena ia ingin membela apa yang menjadi haknya.